Tak ada yang menyangka, rezeki tak pernah tertukar. Di saat yang lain sibuk mengejar piala, April Cirebon justru memenangkan hati sang legenda. Detik-detik April melangkah masuk ke markas besar Soneta menjadi bukti nyata. Juara 3 di panggung, tapi juara 1 di mata Bang Haji. Siapkan tisu, karena reaksi para juri melihat pencapaian April ini bakal bikin air mata kalian tumpah. Dunia hiburan dangdut tanah air seolah tersentak hebat, sebuah kejutan yang tak terprediksi oleh algoritma kompetisi manapun baru saja terjadi. Biasanya, lampu sorot paling terang akan selalu mengarah pada sang juara pertama, sosok yang memegang piala terbesar dan cek bernilai fantastis. Namun, takdir memiliki selera humor dan keadilannya sendiri. April, gadis asal Cirebon yang harus berpuas diri di posisi ketiga panggung di Akademi 7, DA7, justru menjadi tokoh utama dalam narasi paling prestisius tahun ini. Bukan sang juara satu yang dipanggil, melainkan April yang mendapatkan wahyu musikal dari sang dewa dangdut, Rhoma Irama. Fenomena ini meruntuhkan logika industri yang selama ini mendewakan peringkat. Publik dibuat ternganga. Bagaimana mungkin seorang juara ketiga melangkahi para pemenang di atasnya untuk masuk ke dalam lingkaran terdalam Soneta Group? Ini adalah sebuah anomali yang indah sekaligus misterius. Di balik senyum sederhananya, April menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi yang luput dari mata awam, namun tertangkap jelas oleh radar spiritual Bang Haji. Keputusan ini bukan sekadar tawaran rekaman biasa. Ini adalah proklamasi bahwa dalam seni, angka di papan skor hanyalah statistik mati, sementara karakter adalah nyawa yang abadi. April membuktikan bahwa rejeki tidak pernah tertukar, dan garis tangan Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih dramatis daripada sekadar pengumuman juara di atas panggung gemerlap televisi. Rhoma Irama bukanlah sekadar musisi, ia adalah seorang empu, seorang maestro yang telah memakan asam garam kehidupan dan spiritualitas musik selama lebih dari setengah abad. Ketika Bang Haji memilih seseorang untuk masuk ke dalam kawah candra di muka Soneta, ia tidak menggunakan kacamata juri kompetisi pada umumnya, yang hanya menilai ketepatan nada atau jangkauan pitch yang tinggi melengking. Rhoma menggunakan mata batin. Dalam keheningan pengamatannya selama kompetisi DA7 berlangsung, diam-diam ia telah memindai frekuensi suara April yang dianggapnya memiliki resonansi berbeda. Menurut orang-orang terdekat di lingkaran Soneta, Rhoma melihat adanya kejujuran yang telanjang dalam suara April. Di era di mana banyak penyanyi terjebak dalam akrobat vokal yang rumit hanya untuk memukau penonton, April justru tampil dengan kesederhanaan yang menusuk kalbu. Rhoma menangkap getaran rasa yang otentik, sebuah elemen magis yang tidak bisa dipelajari di sekolah vokal manapun. Bagi sang raja dangdut, teknik bisa dipoles, cengkok bisa dilatih, tetapi karisma dan kemampuan untuk menyampaikan pesan lagu langsung ke ulu hati pendengar adalah anugerah ilahi. April memiliki roh dangdut yang dirindukan Rhoma, sebuah suara yang tidak hanya terdengar di telinga, tetapi bergema di ruang batin. Inilah alasan fundamental yang membuat Bang Haji mengabaikan urutan peringkat juara dan langsung menunjuk April sebagai The Chosen One. Salah satu faktor penentu yang membuat April begitu memikat di mata Rhoma Irama adalah identitas kulturalnya yang kental dan tak tergoyahkan. Sebagai putri asli Cirebon, April membawa warisan seni tarling dan cengkok pesisiran yang khas dalam setiap tarikan napasnya. Di panggung megah DA7 yang serba modern dan gemerlap, April tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tetap menjadi gadis Cirebon dengan segala keluguan dan kekhasan dialek musikalnya. Hal inilah yang dianggap Rhoma sebagai intan yang belum diasah. Rhoma Irama yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya dalam setiap karyanya, melihat potensi besar untuk mengawinkan kemegahan orkestra Soneta dengan keluasan cengkok Cirebonan milik April. Rhoma tidak ingin mencetak penyanyi dangdut yang seragam atau pabrikan, ia menginginkan karakter. Suara April yang mendayu dengan sedikit serak basah yang natural mengingatkan pada era kejayaan dangdut klasik namun dengan nafas yang segar. Keaslian inilah yang menjadi mata uang paling berharga bagi April. Di saat kontestan lain berlomba-lomba memodernisasi gaya mereka, hingga terkadang kehilangan akar, April justru menancapkan kakinya kuat-kuat di tanah kelahirannya. Bagi Rhoma, mengangkat April bukan hanya soal merekrut penyanyi, tetapi juga sebuah misi kebudayaan untuk melestarikan warna musik daerah yang diperkaya dengan sentuhan nasional yang elegan. Tentunya bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami. Tadi malam, suasana di balik layar di Akademi 7 dikabarkan tidak lagi seperti biasanya. Bukan sorak-sorai kemenangan yang terdengar, melainkan bisik-bisik tegang yang membuat banyak pihak terdiam. Lampu studio memang masih menyala terang, tapi aura di dalamnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang sedang bergeser, pelan tapi pasti. Nama Tasya yang sebelumnya begitu kuat dan nyaris tak tergoyahkan, tiba-tiba mulai dibicarakan dengan nada berbeda. Bukan lagi soal teknik vokal atau penampilan panggung, melainkan tentang angka-angka, data, dan laporan yang katanya mendadak dikumpulkan. Di saat yang sama, satu nama lain justru mencuat tanpa banyak suara. Valen. Banyak yang tak menyadari, sejak malam itu, lini masa media sosial seolah bergerak ke satu arah. Dukungan terhadap Valen bukan lagi sekedar semangat fans, tapi berubah menjadi gelombang opini. Komentar demi komentar bermunculan dengan satu nada yang sama. Kalau soal suara dan konsistensi, Valen lebih pantas. Kalimat itu berulang, seperti mantra yang terus diucapkan publik. Guys, pokoknya yang drama musikal kemarin itu tuh ya MVP-nya, yang paling gongnya gitu ya, pemeran
drama musikal dari anak DA7 adalah siapa? Adalah April, Shakira dan Tasya. Please siapapun produser atau sutradara gitu ya, please ambil Tasya, April, Shakira. Ini mereka kalau jadi geng, yang satu geng ceplas-ceplos, yang satu geng tulalit, yang satu lagi si Tasya penengahnya gitu, kayak lucu banget sih mereka. Si April yang ceplas-ceplosnya, si Shakira yang dapat karakter tulalit tapi lucu, tapi karakter unik gitu. Nah, si Tasya ini jadi temen mereka berdua yang selalu menenangkan, yang selalu ya selalu jadi orang bener lah gitu si Tasyanya gitu ya. Itu best banget sih. Terus antagonisnya itu Mutia, best banget. Kemarin drama musikal kemarin pokoknya MVP-nya itu menurut gua yang berkesan sampai saat ini adalah April, Tasya, Shakira dan Mutia. Bangun oi, Aping udah 2,8. Sebenarnya kemarin aku tungguin 2,8, tapi ternyata naik 2,8-nya hari ini. Jadi baru beberapa jam yang lalu kayaknya ini 2,8 setelah aku bikin video ini ya. Aku tadi juga nonton live-nya Aping sama owner Daviena. Terakhir aku lihat itu 200 berapa ribu gitu penontonnya. Dan itu kata owner live dengan penonton terbanyak sepanjang dia live jualan. Sama Aping, gila. Sama April dia mencapai 200.000 followers, 200.000 penonton lebih, mungkin hampir 300, nggak tahu kalau sempat menyentuh angka 300. Yang nonton coba komen, nyentuh angka 300.000 penonton nggak live-nya Daviena sama April? Ternyata Aping pinter ya, dia itu maksudnya bisa menghidupkan suasana gitu loh. Jadi live-nya itu nggak boring, orang betah nonton di situ, bukan karena suka aja sama April, tapi nggak membosankan April diajak live gitu. Terus bukan cuman itu, aktingnya April juga makin bagus yang semalam itu ya. Nah ini maksudku, artis yang disebut multi talenta itu kayak gini. Nyanyi udah gak usah diragukan lagi, suaranya bagus, punya ciri khas, lengkingannya hebat-hebat, luar biasa pokoknya. Akting makin keren, makin bagus aktingnya, makin bisa menjiwai perannya. Diajak live, jualan, heboh, pintar membangkitkan suasana. Nanti lama-lama ya semua kemampuannya itu akan keluar dengan sendirinya kalau terus diasah. Jadi jangan khawatir kalau April cuma bisa lagu melo, enggak. Bisa, nanti bisa segala hal. Banyak nanti yang dia bisa seiring berjalannya waktu. Karena Aping sekarang masih kecil, nanti lama-lama tenang, haters, tenang, santai. Nanti lama-lama juga banyak April bisanya ya. Tenang, tungguin aja. DA7 sudah selesai, juara juga sudah ditentukan oleh Indosiar. Tapi penampilan dari Valen dan April masih sangat memukau dan diingat di mata publik, dan masih dijadikan tren untuk saat ini. Ini dia. Kau ciptakan pesta beria di selatan. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Cafe. Mungkin kalian sudah melihat beberapa info ya terkait April, Valen, dan Tasya ya, barusan beberapa infonya. Nah ini ada info lebih lanjut guys, maaf ya. Nah ini ada info lebih lanjut terkait mereka. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak guys. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe Uki Cafe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya? Yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys ya. Yuk langsung kita simak dan kita reaksi bareng-bareng guys ya. April DA7 kembali menjadi sasaran hujatan warganet. Menanggapi hal itu, Dewi Persik angkat suara. Ia heran mengapa anak semanis April bisa dihujat. Menurut Dewi, yang menghujat pasti orang yang sakit hati. Ia mengingatkan peserta DA7 masih muda dan kasihan jika terus diserang. Waduh. Apa ini? Geger. Diam-diam Ahmad Dhani ikut angkat suara soal Valen Pamungkas yang lagi viral guys. Pamekasan sedang panas-panasnya di media sosial. Waduh, nama Valen Pamungkas sedang panas-panasnya di media sosial guys. Dari panggung Dangdut Academy 7, kini merembet ke obrolan publik nasional. Tapi yang bikin semua orang terdiam, Ahmad Dhani, musisi besar yang jarang ikut arus, diam-diam ikut memantau, menilai, dan menyoroti fenomena ini. Kenapa Valen?
Apa yang sebenarnya menarik perhatian Dani? Dan apa dampaknya bagi perjalanan Valen di DA7? Tenang, semua akan kita kupas tuntas, pelan tapi dalam. Tetap di Indohot. Valen justru menonjol karena ketenangan dan kejujuran musikal. Inilah yang membuat publik terbelah. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang menguji dengan kritik. Dan Iya ya, ada pasti kalau setiap kayak ini mah ada yang pro dan kontra ya, ada yang mendukung, ada yang gak, namanya juga artis ya, dan di semua seperti Agnes Mo aja sudah itu banyak yang ada yang suka, ada yang tidak gitu ya. Nah ini kita lihat dari lagi. keramaian itulah, satu nama besar masuk radar. Ahmad Dhani bukan figur yang ikut tren tanpa alasan. Jika ia memperhatikan, biasanya ada nilai yang ia lihat. Sebagai musisi dan produser, Dhani dikenal tajam membaca potensi. Ia peka pada karakter, mental, dan arah industri. Ketika nama Valen ramai, Dhani, menurut berbagai percakapan publik, ikut memantau fenomenanya. Bukan sekedar suara, bukan sekedar viral, melainkan apa yang sedang dibentuk oleh sistem hiburan hari ini. Tuh guys ya. Disinilah cerita menjadi menarik. Bukan komentar keras, tapi sinyal perhatian. Perlu digarisbawahi, tidak ada klaim pernyataan langsung yang sensasional. Yang ada adalah sinyal Penontonnya banyak banget ya, tuh lihat ya, atasnya fansnya guys. perhatian. Dhani dikenal sering berbicara tentang kualitas versus popularitas, karya versus angka, karakter versus sensasi. Waduh. Dengan kualitas dan perhatian Dhani, sekecil apapun, membuat publik makin fokus. Tekanan berlipat bagi Valen. Saat juri DA7, tapi juga mata publik yang lebih luas. Setiap nada diuji, setiap ekspresi ditimbang. Waduh. Polemik Hujan Sultan di panggung Dangdut Academy. Kemenangan Tasya yang kontroversi sampai saat ini masih dipertanyakan netizen guys. Prestasi murni atau rekayasa digital? Fenomena The Sultan nilai poin yang sangat fantastis. Bagi masyarakat awam, dukungan The Sultan adalah simbol popularitas. Namun bagi netizen yang jeli, jumlah 20 The Sultan yang mendarat secara beruntun untuk satu peserta menimbulkan kecurigaan besar. Publik mulai mempertanyakan apakah ini merupakan dukungan organik dari penggemar nyata atau ada skema di balik layar untuk Waduh. mendongkrak posisi Tasya di klasemen kompetisi. Identitas akun seperti Leonard Kevin, William Nando, Jeremy Ginting, hingga Valentino Domenic menjadi sorotan utama. Netizen menilai nama-nama tersebut tampak seragam dan terkesan seperti identitas buatan akun Waduh, katanya identitas buatan guys. anonim. Perlu dicurigai bahwa pengirim The Sultan untuk acara Tasya tersebut, nama-nama yang tercantum tampak tidak lazim dan didominasi oleh nama asing. Tulis salah satu narasi viral yang kini tengah ramai dibahas. Penggunaan nama-nama kebarat-baratan ini dianggap janggal oleh komunitas pecinta dangdut yang biasanya memiliki basis penggemar dengan identitas yang lebih membumi dan nyata. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya ini guys? Apakah itu akun yang sudah dibuat gitu ya? Supaya ini atau emang ada orang asli gitu guys. Menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.